Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Walhamdulillah alladzi amarna bis taqwa wal istiqamah wa fi a'mali da'watil islamiyyah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. Amma ba'du wa ba'da tahiyya fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi, dzalika a'aful iman. Wa qala aidan ittaqillaha haitsu ma kunta wa ati sayyidal hasanat mampu awqatin nas bi khuluqin hasan. Wa qala aidan khairun nas anfa'uhum lin-nas. Sallallahu alaihi wasallam, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillah kesempatan yang mulia ini, hari Jumat Sayyidul Ayyam 25 Agustus 2023 sebagai akhir bulan Agustus, kita sama-sama masih diberikan iman dan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat hidayah, nikmat kebenaran, nikmat Islam yang masih menancap di dada kita masing-masing, sehingga kita kalahkan seluruh hawa nafsu kita untuk tunduk patuh tadarruk, menghilangkan seluruh takabur kita, riya, sum'ah, sifat-sifat jahiliyah kita perangi hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini. Saudara umat Islam sedunia sama menjalankan hal yang kewajiban Jumat ini. Tidak hanya rakyat biasa, tapi juga sampai menteri presiden pun kewajiban Jumat sama. Karenanya orang yang sudah masuk masjid ini menang dari peperangan hawa nafsu, meninggalkan dunia untuk ikhlas, ridho, niat menggapai ridho Allah supaya dicintai Allah Subhanahu wa taala, masuk masjid menjalankan ibadah Jumat. Rangkaiannya malam Jumat pasti sudah kita isi dengan Yasin, tahlil, baca sholawat dan lain sebagainya, termasuk bersedekah di hari Jumat, Jumat sedekah, Jumat mubarakah. Tentu amal yang kita dari kemarin mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga agar dilipat gandakan pahala-pahala tersebut. Wabil khusus yang punya zikir-zikir tertentu, yang memiliki amalan-amalan sholawat dan lain sebagainya, ini sudah akhir zaman. Wajib kita memiliki zikir-zikir itu, bukan hanya untuk tameng diri keluarga masyarakat kita, tapi wabil khusus kelak kita siang dipanggil Allah kapanpun dan dimanapun. Itu yang penting. Karena di mana saja kita akan menghadapi peristiwa besar, kullu nafsin dha'iqatul maut, tidak melihat usia muda, tua dan lain sebagainya, tapi kita harus siap, tidak siap. Kalau malaikat Israel datang, kita harus sami'na wa ata'na, menjalankan panggilan Allah tersebut. Karena saudara, rukun khutbah selalu disampaikan takwa Allah. Jangan lupa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan takwa ini dari kecil sebenarnya kita sudah lazim, sudah biasa. Tapi melarang ketakwaan itu yang susah. Intisal li awamirillah, menjalankan perintah Allah,
wajibnya munawari dan menjauhi orang Allah. Kalimatnya simpel, tapi prakteknya luar biasa. Kenapa? Karena ada alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kita ini umat Islam, musuh terbesar itu sesungguhnya inna syaitana aduwwun mubin. Setan ini musuh terbesar, musuh yang nyata. Cuman kadang kita ini nggak sadar bahwa di hati kita, di nafsu kita itu parah dengan setan. Kalau kita di Arab Saudi ketika jumroh, rajmal lisyayatin waridul rahman, melempar jumroh supaya setan ini kabur terbelit-belit, ketakutan, karena kita sebut rajmal lisyayatin waridul rahman, bismillahirrahmanirrahim. Nah itu, karenanya di setiap hari kita jangan nunggu di Arab Saudi, tapi dimanapun namanya kita bilang esmaku kalau saya terhasanah, selalu kita bangun di diri kita, keluarga kita, anak kita, lingkungan kita, bahkan bangsa dan negara. Salam-salam kita sampaikan bagi Rasulullah SAW. Sidang Jumat yang mulia, kita semua memiliki kewajiban sama, yaitu dakwah al-Islamiyah. Surat Al-Imran surat ketiga ayat 103 yang saya bacakan tadi, dan ayat ini diawali dengan taqwa haqqa itu. Ayat 102-nya. Ayat 103-nya wa takum minkum ummatun. Harus ada kelompok manusia, apapun profesinya. Ummah di sini adalah kelompok manusia yang mengajak ilal khair, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan hal-hal yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya sesuatu amalan terpuji, amalan yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan harus ada juga sekelompok manusia yang mencegah kemungkaran, ketidakbaikan, kezaliman, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Ulaika humul muflihun, orang-orang yang menegakkan kebenaran itulah orang yang beruntung. Jadi saudara sidang Jumat, kalau kita mau beruntung, kita harus dakwah. Dakwah dalam perspektif jangan selalu di mimbar, tidak. Bukan berarti harus naik mimbar, bukan berarti semua tapi dakwah makna skop yang paling sederhana adalah as-sunnah al-khair, mengajak manusia ke jalan yang baik. Ayo kita sholat, ayo kita jamaah, ayo kita ngaji, ayo kita taklim, ayo kita tadarus, ayo kita sedekah, ayo kita infak, ayo kita kerja bakti, ayo kita bantu saudara kita yang meninggal dunia, ayo kita tengokin yang sakit misalnya. Jadi kebaikan itu maknanya luas, dakwah juga maknanya luas, bukan hanya tugasnya ustaz, tapi tugas para jamaah kita semua. Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, lurah, presiden pun punya peran dakwah yang strategis itu. Kalau dia seorang presiden bisa dengan pulpennya itu bisa menggetarkan dunia, bikin kebijakan supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini aman, damai, tentram, sejahtera, ekonomi bagus dengan pulpen presiden. Itu dakwah itu saudara. Menteri juga sama, bikin kebijakan, wali kota, camat, Pak RT bikin kebijakan di lingkungan demi kemaslahatan umat, demi kebaikan, bergotong royong, bersinergi, saling membantu. Dan ini penyakit yang ada di manapun, biasanya kita saling mencurigai kalau ada organisasi. Ini salah. Hindarkan penyakit iri hati, hasad, takabur, sombong, dan suuzon. Dan memang suuzon itu dilarang oleh agama. Ya, tadi namanya kita itu ganti rominator. Yang bikin kerusakan ini gara-gara zon, gara-gara prasangka yang buruk. Nah, mestinya umat Islam harus membangun sinergi prasangka yang baik. Nah, sinergi ini memang penyakitnya yang lagi adalah bahwa persaingan sangat ketat. Ini juga membuat umat Islam ini tidak bersatu. Nah, persaingan yang ketat ini bisa internal sesama ustaz, internal sesama dai, mubalik, dan bahkan eksternal. Kalau eksternal sudah jelas, misalnya Abu
Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang yang memerangi agama, orang-orang yang tidak suka dengan Islam, itu wajar. Tapi kalau di tengah kita, nah ini harus kita cari solusi. Wasulhu khair, damai itu adalah indah, damai itu adalah baik. Kalau dilanjutkan surat Al-Imran 103 yang waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah. Pegang teguh tali agama Allah. Maka berat seorang khotib, berat seorang dai, berat seorang mubarak, terutama di era globalisasi, di era kesulitan ekonomi yang mengglobal. Kesulitan ekonomi ini di mana saja merata. Ada titik ketimpangan. Nah, Islam mengajarkan memang ada yang kaya, ada yang miskin, ada pejabat dan juga ada rakyat. Yang harus dijaga sesungguhnya adalah hatinya. Ya Allah yang mau malu walaupun suatu hari nanti gak ada gunanya itu malu harta, jabatan, karir, pangkat, walaupun anak-anak kita yang besok juga ada gunanya. Nanti ada ketemu kita zaman. Ya Allah yang mau malu walaupun illa man Allah biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang kepada Allah, mati kepada Allah, menghadap kepada Allah, berjumpa kepada Allah biqalbin salim. Dengan hati yang lurus, hati yang baik. Ini saudara, PR terberat kita adalah membenahi hati. Membenahi hati. Syariat kita, sholat, zakat, puasa, haji dikerjakan secara optimal sekalipun kalau hati kita kotor, hati kita rusak, hati kita masih dipenuhi dengan dosa-dosa, hati kita masih dipenuhi dengan sifat riya, sum'ah, takabur, hasad, dengki, iri, ingin menghancurkan orang lain. Ini berat sekali. Kami belajar membersihkan hati. Nah, hati ini genggaman Allah. Jadi kalau kita sudah di jalan Allah, Allah yang membela kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka seorang dai harus punya ITS. ITS itu ikhlas, T-nya taubat, S-nya sabar. Ikhlas, taubat, sabar. Kenapa harus ikhlas? Jawab, harus ikhlas. Ini karena panggilan Allah. Ketua Majelis Taklim harus ikhlas. Ketua masjid, ketua pondok pesantren harus ikhlas. Dia berjuang di jalan Allah. Hanya ini menggapai ridha Allah. Persoalan setelah perjuangan kita mendapatkan rezeki min haitsu la tahsib, sebuah kewajaran. Karena yang fa'ilah dari aman itu dari tahu yang ada rujak jelas. Dia sekolah capek, pondok pesantren capek, pakai biaya dan lain sebagainya, ilmunya tinggi. Orang-orang yang ilmunya tinggi pasti rezekinya baik. Sekalipun tidak selamanya orang yang punya ilmu tinggi itu rezekinya baik. Ini kaitan rezeki itu kaitan takdir lagi. Sudah urusan Allah. Nah, dikawinkan antara yang tinggi dan yang rendah, yang kaya dan yang miskin, itu semua Allah yang punya mau. Kalau kita protes, ya Allah kenapa saya miskin, nyalain Allah. Ya Allah kenapa saya bisa begini, nyalain Allah. Terima saja. Tugas kita adalah ikhlas menjalani kehidupan, ikhlas dalam dakwah, ikhlas dalam sholat jamaah, ikhlas dalam ngaji, ikhlas dalam bergaul, tidak ingin pandai ini, pandai itu. Ya Allah saya minta ridho aja cukup. Kalau dari itu nanti selesai, korban saling. Tapi kalau Allah tidak ridho, pas nanti malaikat Israel datang tuh ribet urusannya, karena hatinya belum bersih. Saudara ini nggak mudah. Kekotoran jiwa kita ini sudah terlalu banyak dan bertumpuk-tumpuk. Debu-debunya ibarat kaca itu udah kayak apa tahu. Untuk membersihkannya supaya clean apa tahu. Segala jenis cleanser. Nah, cleansernya hati. Kalau bersih mobil, motor, rumah yang kotor mudah. Cleanser hati ini luar biasa sekali. Kita harus punya guru, kita harus punya mursyid, kita harus punya mu'allim, harus punya habib, punya pembimbing, punya ustaz yang bisa menunjukkan kita ke jalan yang benar. Belajar dari yang benar, bergaul dengan orang yang benar, ngajinya yang benar, duduknya yang benar, membicarakan hal-hal yang benar. Tapi manusia memang tidak ada yang sempurna. Nah, ketidaksempurnaan ini kita istighfar. Ya Allah, saya salah. Ya Allah, makanya harus muhasabah. Apapun terus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu bebas. Yang kita tahu Pak, maka selalu dai, ART, Pak RW, siapapun, lurah, camat, presiden,
harus banyak tobat juga. Tidak ada orang yang sempurna. Fatubu ilallah taubatan nasuha. Nah, tobat ini dalam perspektif ingin baik, ingin memperbaiki diri, meninggalkan masa lalu yang sudah kelam dan tidak baik. Walaupun godaannya luar biasa untuk memperbaiki diri juga, tapi kita wajib, saudara, dengan ini Allah, tubu ilallah. Nah, ITS-nya adalah sabar. Nah, kenapa kita harus sabar? Ibadah pun harus sabar. Menahan diri, cukup diam, tidak banyak komentar dan ngomong yang tidak bermanfaat kecuali pembicaraan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hindarkan kalimat-kalimat yang bernuansa suzon, fitnah-fitnah dan lain sebagainya. Ada kita menjumpai sebuah persoalan, kita bicara kebenaran, saudara. Inna Allah ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Semoga kita diberikan hidayah sini, yaitu dewas, taubat dan sabar dalam kehidupan kita, menjalani beribadah, menjalani dakwah, majlis ke majlis, pesantren ke pesantren, dalam rangka menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim.